Halo, selamat siang. Selamat makan siang. Selamat lunch time. Kembali hadir dengan Startup Lunch, teman-teman. Jadi Startup Lunch ini adalah obrolan tentang dunia startup saat jam makan siang. Nah, semoga obrolan ini bisa jadi peneman makan siang yang baik, bisa jadi lunch yang baik, lunch pikiran yang baik untuk teman-teman yang ingin belajar dunia startup. Tamu kita siang ini adalah Coach Paulus Pau, merupakan techpreneur. Jadi memang entrepreneur di bidang dunia teknologi. Baik teman-teman, kita tunggu sambil menunggu Bro Paulus. Kita silakan yang mau lunch, yang mau obrol-obrol santai silakan. Bro Edi, selamat makan siang. Mangga. Karena nasi ayamnya udah dimakan tadi. Teman-teman kita sambil makan siang ya, silakan. Ini saya karena udah makan tadi, kita makan buah sekarang. Tapi tenang aja, acaranya nggak bakalan berubah jadi testimoni food kok. Ayo Bro Paulus. Silakan. Iya, udah di submit ini. Halo, Hey, halo bro. hai bro, Wah, lagi makan apa nih, kabar? mantap. Iya. Bro Mario, teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Udah makan siang bro? Udah, baru aja makan siang bro. Iya. Pakai apa bro? Pakai Hokben hari ini, bikin senang anak-anak. Pakai apa Hokben? Hokben. Oh, ya. Wah, favorit tuh. Saya baru, saya dari udah kenal Hokben udah lama. Tapi memang 3 bulan ini lagi tergila-gila tuh. Oh, oke. Kalau ngelihat Hokben bawaannya happy aja. Wah, Hokben. Saya juga udah makan siang Bro Paulus. Jadi tinggal makan buah nih. Yes. Waduh, mantap. Tapi tenang aja, acaranya tidak akan berubah jadi bedah kuliner kok. Benar. Tetap jadi Sebentar bro. tetap bedah startup. Gambar dan suaraku lancar. Gambar dan suaraku lancar, Bro. Lancar. Nah, harusnya lebih mantap nih suaranya. Gambarnya juga saya nih. Kalau bro oke kok, oke Hmm, banget. ya udah, baik. Jadi nggak ada kendala signal ya, so far ya. Yes. Baik, Bro. Jadi memang ini acara startup lunch, Bro Paulus. Iya. Jadi semoga menjadi sebuah keunikan orang sambil makan siang, sambil dengerin dunia startup. Hmm. Mudah-mudahan yang mereka dengar juga sebuah pelajaran yang komprehensif dan sistematis dari Impactner Startup Business School, Bro. Jadi mohon doa restu dan dukungannya, Bro Paulus, Bro Edi dan saya. Kami sedang mengembangkan sekolah bisnis buat teman-teman startup. Nah, salah Hmm. satu acaranya adalah Startup Lunch ini. Mohon doa dan dukungannya ya, Bro Paulus dan teman-teman. Mantap, Mas Bro. Baik teman-teman, di acara Startup Lunch ini, kita akan membahas dunia startup, teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini saudara saya, bro saya, sahabat saya. Namanya adalah Paulus Sulastri, atau yang biasa dikenal sebagai Coach Paulus. Atau kalau teman-teman di IG-nya,
teman-teman bisa @Paulus. Nah, kurang lebih juga nanti terlihat kok di layar yang siaran sedang berlangsung ini. Teman-teman, saya izin memperkenalkan tamu istimewa saya. Jadi memang Bro Paulus ini merupakan macam-macam teman-teman, macam-macam. Yang pasti beliau merupakan penggiat pemberdaya di bidang dunia startup. Tetapi memang lebih jauh lagi teman-teman, beliau merupakan co-founder Ceritakan Media dan IP Consulting, merupakan reviewer ataupun orang yang terlibat banyak mengelola di dalam inkubator program Puspitek, yaitu pada program Teknologi Business Incubation TBIC by Puspitek tahun 2018 dan 2019. Beliau juga merupakan mentor untuk inovasi dan kultur transformation di Bank Indonesia. Merupakan speaker dan pembicara di berbagai seminar perusahaan, bank, universitas, organization. Jadi ada Unilever, ada Bank Mandiri Syariah, ada JNE, dan macam-macam teman-teman. Jadi Coach Paulus ini kakinya dua nih teman-teman. Jadi dia juga di dunia korporasi juga kuat, di dunia startup tapi. Nah, kurang lebih itu teman-teman perkenalan sahabat saya siang ini. Bro Paulus, thanks udah datang. Apa kabar, Dengan Bro? senang hati, bro. Baik sekali, puji Tuhan. Bro, ceritain dong, Bro, tentang perjalananmu di dunia startup itu. Kita juga pengen denger banyak nih, Bro. Oke, mau depan ke belakang apa belakang ke depan nih? Yang aku rindukan mendengar darimu pengalaman Bro di dunia startup tuh. Ini kan sudah malang melintang jauh sekali nih. Ada kisah-kisah dan suka duka apa, Bro? Iya, ya kalau di dunia startup, kalau saya pribadi kan sebenarnya mulai dari umur 22 ya bro ya. Begitu Ya, lulus kuliah juga, pertama yang saya lakukan adalah masuk ke jalur entrepreneurship bro. Ya, ya, jadi bikin usaha dan di bidang teknologi bro, karena kan background saya di IT ya. Cuma waktu saya umur 22 itu ya kata startup belum populer bro, belum populer. Ya, Oh, oke. jadi kita bikin teknologi IT ya. Waktu itu saya ingat salah satu klien awal saya adalah perusahaan perlengkapan eh, untuk alat-alat untuk mata, bro, untuk dokter mata, untuk rumah sakit mata. Kalau secara pribadi saya pernah cerita ke Bro Pinpin ya. Ya, kita udah pernah cerita di waktu yang lampau. Yes. Nah itu bro, itu sebenarnya kalau kita lihat di zaman sekarang sebenarnya itu juga udah termasuk startup ya kalau kita pikir-pikir ya. Karena kita bikin sebuah software gitu kan. Terus itu juga dipakai di banyak tempat gitu kan, memberdayakan dokter-dokter mata, rumah sakit mata seperti itu bro. Ya, jadi memang Bro itu sudah berkecimpung di dunia startup di saat terminologi startup itu justru belum muncul ya, Bro. Betul. Itu Nah, maksudnya gimana sih, Bro? Eh, apakah definisi startup yang sekarang ini memang merupakan terminologi yang baru banget atau sebenarnya ini sesuatu yang sebenarnya udah ada, cuman kan memang mungkin butuh definisi baru gitu. Jadi bukan terlalu sesuatu yang terlalu baru, tapi memang definisinya yang diperlukan untuk muncul. Makanya muncul kata startup ini. Insight dari Bro gimana itu? oke, very good question bro, very good question. Ya kalau kita lihat terminologi startup sebenarnya juga berkembang banyak nih ya bro ya. Startup sejauh apa sih? Apakah sekedar baru memulai bisnis gitu kan? Atau ada juga, oh ini serunya nih. Ini dunia startup. Ini dunia startup. Saya yakin Mark Zuckerberg dan Nadiem Makarim juga dulu begitu pas mulai bisnis. Ada berbagai peristiwa di dalam proses perintisannya.
Oke, jadi startup itu macam-macam ya bro ya. Ada yang mengatakan itu pebisnis pemula ya, bidangnya bisa macam-macam. Ada yang bilang harus bermuatan teknologi bro, ya kan. Nah, tetapi setelah berkembang lagi makin ke sini, loh, tapi kok kayak kopi kenangan juga digolongkan startup bro. Itu. Walaupun klaimnya juga adalah mereka memang menggunakan teknologi juga ya dalam menyajikan atau melayani customernya. Nah kalau bicara tentang itu, saya ingat satu lagi nih bro, apalagi kan bro aktif di kuliner ya. Saya ingat tentang ya kita sebut aja mereknya ya, the Cost bro, the Cost. Nah Apa itu? restoran seafood the Cost, harga kaki lima, rasa bintang 5. Ya, tahu Nah, tahu tahu yang kuning, yang kuning. yes, yang kuning. Nah, itu kan banyak yang juga mikir kan, kenapa mereka bisa kasih harga murah banget, dengan diskon yang tinggi banget, bisa sesuai umur, dan lain-lain. Nah, saya tahu sedikit di background mereka, karena mereka menggunakan teknologi, bro. Kalau bro ingat, Hmm. mereka dari awal tuh ya, dari awal-awal mereka baru buka, setiap pelayan itu dilengkapi dengan iPad ya, atau Android, bro. Masih ingat nggak? Jadi Hmm. ketika kita order, dia langsung klik-klik-klik. Nah, Ya, orderannya langsung ke kitchen, bro, langsung ke dapur. Dan yang saya dengar itu terkoneksi di setiap restorannya, bro. Jadi mereka dengan kayak gitu bisa mengefisiensikan, mengefektifkan ya, misalnya stok bahan makanannya, kemudian mereka tahu omsetnya di per cabang berapa, sehingga mereka bisa memarketingkannya juga dengan sangat efisien, bro. Ya, jadi nggak ya, terjadi overstock dan lain-lain. Itu kan sebenarnya nurunin banyak biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan semua itu ya, terkontrol. Yang saya dengar malah bosnya itu adanya di Australia, bro. Orang Indonesia tapi di ya, Australia. Nah, ya, sebenarnya kan itu lebih teknologi ya, lebih menggunakan teknologi kan. Dan itu dari ya, dulu-dulu, bro. Dan mereka tidak ngomong mereka startup. Betul ya, bro ya? ya. Nah, pada kesimpulannya, saya lihat sebenarnya startup sendiri kalau dari kacamata pribadi saya itu memang bisnis modelnya, bro. Ya, tapi saya tidak ini ya, tidak anti dengan masing-masing ya. Masing-masing orang boleh menggunakan istilah startup dengan terminologinya masing-masing. Kalau saya pribadi sih bebas gitu kan. Tapi kalau mau lihat lebih spesifik sendiri, itu kalau saya lihat adalah bisnis modelnya. Jadi bukan masalah teknologinya saja, ya bukan Wow, wow. masalah apa namanya pakai perangkat apa atau harus digital, harus ada website atau ada aplikasi dan lain-lain, tapi bisnis modelnya sendiri, bro. Ya bahwa mereka melihat valuasi, ya mereka melihat pengembangan bisnisnya bukan saja dari profit seperti itu, bro. Ya jadi dari bisnis modelnya, bro. Ini menarik nih, Bro Paulus. Dan saya yakin dari tadi ini Bro Edi cengar senyum-senyum ini. Saya yakin pasti dia senyum-senyum nih. Karena memang ketika aku ngobrol sama Bro Edi, ya ngomong-ngomong Bro Edi kenalin Bro Paulus kenalin Halo, Bro Edi. Bro Edi, salam kenal. Karena memang saya itu sama Bro Edi membicarakan definisi startup aja hampir 1 jam tuh. Dan uraiannya mirip banget sama yang Bro Paulus sampaikan tadi. Puji Tapi saya Tuhan. senang sih Bro Paulus. Saya lumayan dapat konklusi ini. It's about business model gitu. Itu tuh highlighting yang saya tangkap dari Bro Paulus. Ya, kalau dari kami Bro, memang percis tuh tadi tuh layernya 3 tadi tuh. Apakah pemula, apakah berbasis digital, apa teknologi. Karena digital bagian dari teknologi. Kan mappingnya terpecah 3 itu. Hingga puncaknya kami tuh agak tersentak ketika, loh kalau gitu kopi kenangan gimana tuh? Dan juga Yes, termasuk House. House nih kan dua haus. hari ini kan dia dapat seed funding atau seri A itu kan. Nah, artinya kan, nah kalau yang kemarin aku obrolin sama Bro Edi, sejauh ini, ya karena definisi kan bergerak terus ya. Jadi sejauh ini memang 2 kata kunci Bro Paulus. Jadi startup itu adalah sebuah bisnis, terserah deh mau pemula atau lama terserah. Tapi dia punya semangat untuk melakukan akselerasi secepat-cepatnya bagi pertumbuhan setinggi-tingginya. Nah, dapat satu Yes. suntikan lagi nih
dengan melakukan misalnya inovasi atau pengelolaan bisnis modelnya. Nah, jadi kita tambahin lagi nih satu lagi. Gimana tanggapan bro? Mantap, mantap, tajam sekali bro. Jadi betul bro, startup sendiri ya, dan definisinya itu juga memang terus berkembang ya bro ya, terus berkembang. Mungkin kalau definisi yang tadi saya cerita, yang saya ngalamin pas umur 22 itu adalah pre-nya ya, malah sebelumnya ya, sebelum masa popularitas startup itu dikenal ya. Jadi itu mungkin cikal bakalnya ya. Banyak yang dulu ada namanya .com ya, cukup populer tuh zaman-zaman .com ya. Nah, itu kan bisa jadi cikal bakal awal-awal kan. Oh, ternyata digital itu sesuatu yang bisa menghasilkan gitu loh. Belum lagi, nah saya juga sempat jadi perenungan juga bro, kenapa startup itu yang dalam tanda kutip secara aset dan lain-lainnya sebenarnya minim, kok bisa dinilai begitu besar gitu ya. Saya ingat anaknya Pak Presiden Jokowi ya, kan juga berbisnis gitu kan. Nah, Pak Jokowi bilang, saya pengusaha mebel puluhan tahun ya, aset saya punya pabrik, punya mesin yang ratusan juta, mungkin bahkan miliaran. Tetapi kalau dievaluasi, saya mungkin cuma 10 miliar bro, valuasi bisnis mebel saya gitu loh. Ya, ini contohnya ya bro. Tapi dia bilang intinya dia jauh lebih kecil dibanding anaknya yang di Markobar, ya kan, martabak, ya, tempatnya kecil bro, nggak punya mesin-mesin canggih seperti perusahaan mebel gitu kan. Tetapi valuasinya bisa puluhan sampai ratusan miliar gitu loh, dalam tempo singkat. Mengapa seperti itu? Tapi setelah saya lihat ya, dari sudut pandangan investor, itu memang iya bro. Kalau kita dikasih dua pilihan nih, bro Pinpin ya, mau invest katakanlah 1 miliar di dua bisnis. Satu, bro Pinpin invest di sebuah rumah makan yang rame bro, yang rame gitu kan. Oh, kayaknya kelihatannya omsetnya bagus nih gitu kan. Tetapi dia tidak punya pencatatan keuangan bro. Ya. Dia juga tidak pakai mesin kasir ya, atau dan lain-lain lah, sehingga pencatatannya sangat minim. Atau yang kedua, bro invest harganya juga sama 1 miliar ke suatu bisnis yang belum tahu ya, belum, ya namanya startup ya, belum berkembang gitu kan, atau bahkan di seed level ya, belum launching bahkan gitu kan. Tetapi mereka udah persiapkan bahwa bisnis ini kalau running, bro kapanpun bisa ngecek omsetnya, bisa kapanpun Ya. bahkan ngecek sampai ke profitnya ya, sudah terintegrasi dengan bahkan sampai ke webcam ya, dan bro bisa lihat keamanannya terjamin ya, pertumbuhannya juga jelas, strateginya juga jelas. Nah, kira-kira bro mau secara investor, sekali lagi kacamata investor ya, lebih aman mana bro dana yang kita investasikan itu gitu kan. Nah, kemungkinan besar ya bro, silakan. Silakan. Iya. Nah, Silakan. kemungkinan besar Silakan. ya yang kedua tadi. Kenapa? Ini bukan masalah untung atau rugi ya kan. Tapi masalahnya secara kasat mata memang ini rame, tapi itu high risk, bro. Kenapa? Karena tidak ada pencatatan, ya kan. Mohon maaf kalau ditilep karyawannya gitu kan. Makanya kan sampai banyak di mesin kasir kan ditulis tuh, apabila tanpa struk makanan Anda gratis gitu kan. Kan ada tulis di mesin struk yang Dan itu jelek banget sih bro, itu jelek banget. Kalau sampai di sebuah restoran yang keren banget, ada tulisan itu, berarti memang ini manajemenless. Dia nggak sebenarnya manajemen nggak mampu kelola sebenarnya. Nah, that's the point ya bro ya. Artinya kan bicara tentang manajemennya ya kan. Yang nomor satu ini tidak terkelola. Kalaupun bro akhirnya nyemplungin 1 miliar, pasti bro akan mikir, wah ini saya harus persentasinya tinggi nih. Kenapa? Karena high risk bro, ya kan. Kalau uang saya tidak dikelola dengan baik, ya kan. Kalau misalnya saya customer ada yang makan terus tidak tercatat, saya sebagai investor kan tidak running the company gitu kan. Kalau dia bohong tiba-tiba misalnya, Pak, omsetnya bulan ini 100 juta Pak, padahal ternyata 500 juta, bagaimana bro? Makanya yang nomor satu valuation-nya kecil bro. Bukan nggak boleh masuk ya, boleh masuk, tapi valuasinya akan kecil. Kenapa? Karena berdasarkan risiko yang besar gitu loh. Nah, sedangkan kalau Gojek misalnya, kalau kayak OVO ya, ataupun kayak Grab gitu kan, mereka kenapa valuasinya besar? Karena ini dalam tanda kutip ya, mungkin melebihi perusahaan TBK bro. Karena investor
ya bisa lihat pencatatannya per detik mungkin gitu kan, karena semuanya masuk ke dalam sebuah sistem. Itulah yang diberdayakan oleh teknologi sebenarnya. Ya gitu Ya, dulu bro, gitu dulu. Seru nih, seru. ya. Ini insight baru nih bro. Ternyata bicara perusahaan yang prudent ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Aku sendiri baru mudeng nih siang ini. Aku Hmm, pikir kan biasanya startup masuk secara oportunis, investor oke, startup masuk secara oportunis kan. yes. Gua suntik sekian, gua dapat ini. Itu Tapi juga, ya betul. berdasarkan terminologinya Bro Paulus, pengertian Bro Paulus, ternyata salah satu yang dilihat investor itu memang masalah ketertata kelolaan ya, ketercatatan segala macam termasuk peluang. Betul. Ini kita ini kita kedatangan bos kita nih, Bro Sunil Tolani. Bos kita, sahabat kita yang siap kita seru-seruan tanggal 5 dan 6 Desember. Yes. Teman-teman jangan lupa tanggal 5 dan 6 Desember ada Mindset Merdeka Festival. Teman-teman tinggal googling, bisa di IG saya, IG-nya Bro Paulus, IG-nya Bro Sunil, ada info teman-teman. Ada 17 pembicara, itu para guru bangsa, guru-guru bisnis, guru-guru kehidupan. Ada Prof. Emil Salim, ada pengajar UI Prof. Rian, ada Dr. Wahyu dari PPM, ada Mas Pras, termasuk juga ada Bro Paulus di sana. Jangan lupa teman-teman, kalau memang besok lowong, ayo kita gabung. 99.000 untuk 2 orang. Thank you, Bangunan Startup. Thank you, thank you. Bro Paulus, kita lanjut nih. Yes. eh Jadi memang bicara dunia startup tadi memang menarik ini ya. Kita jangan kerdilkan soal sekedar digital nggak digital, teknologi nggak teknologi. Artinya memang kondisi bisnis saat ini memvalidasi kopi kenangan itu startup, house itu startup. Nah, artinya ini menjadi ajakan buat kita semua sih merenungkan sebenarnya bagaimana kita memahami startup ini. Karena ujung-ujungnya memang ini tentang bisnis ya. Bro Paulus, kan topik kita hari ini kan tentang how to startup. Bagaimana cara memulai startup. Bro, kita minta insight dong, minta pengetahuannya dong, bagaimana sih kita how to start a startup business, Bro. Monggo, Bro Paulus. Oke, ya masih terkait juga tadi tuh dengan definisi tersebut ya. Jadi Ya. bagaimana startup dan definisinya juga terus berkembang. Nah, kalau kita sudah melihat dan mengarahkan startup kita yang jenis ter-advance ini gitu kan, paling maju ini, ya artinya kita harus desain itu dari awal gitu kan. Bahwa ini bisnis harus bisa sustain, bisa scalable, ya bisa juga tadi termanage dengan baik gitu kan, karena itu yang nanti akan mengembangkan valuasinya. Kalau dulu perusahaan itu mengembangkan valuasinya adalah contohnya meningkatkan aset, ya ya jadi mereka beli aset gitu loh. Nah sekarang ternyata dalam dalam kacamata yang startup yang advance ini, ternyata aset itu nggak terlalu bernilai ya. Ketika kita beli properti, yes, bisa berkali-kali lipat gitu loh perkembangannya. Tetapi ketika dalam era sekarang yang nggak terlalu berkembang, makin tertekan tuh aset dalam bentuk properti misalnya. Ya, walaupun kita percaya juga ke depan akan terus recover lagi. Nah, tetapi ada hal-hal yang lebih penting gitu loh ya. Seperti kenapa Markobar divaluasi lebih tinggi? Tentu saja ada kita bicara kebangun database-nya gitu kan, terbangun juga brand-nya ya. Brand itu sendiri kan mahal tuh Bro Pinpin ya, brand-nya sendiri mahal. Nah jadi ketika kita mulai membuat startup, kita lihat apakah yang kita mau bikin ini ya, uh, seringkali gini Bro Pimpin, ketika orang bikin startup dia mulai dengan memikirkan gue bisa ini, gue bisa itu ya, ya udah saya bikin gitu loh ya. Atau yang lebih parah lagi, ya karena gue butuh duit gitu loh, ya udahlah gue bikin startup gitu loh. Oh bisa jadi duit nih misalnya gitu kan. Oke, itu saya juga nggak mau bilang gimana gimana, ada hal-hal mungkin yang positif juga dari sana gitu kan, tapi tidak berhenti di sana bro. Nah, saya memulai mungkin ketika kita ngomong how to start a startup gitu kan, dimulai dengan bukunya Simon Sinek, bro, yaitu Start with Why.
Hmm. Ya, kenapa kita mau bangun startup ini gitu loh? Itu penting sekali ya. Kata Richard Branson, kalau kamu mau bikin bisnis hanya untuk cari duit, tinggalkanlah ya niatmu itu gitu loh. Nah, jadi nomor ke satu ketika kita bangun startup ya jangan hanya cari duit gitu loh ya. Sekali lagi berulang kali saya ngomong dan saya akan ngomong berulang kali lagi, uang itu harusnya menjadi hasil ya, bukannya tujuan. Ya, tujuan kita harus yang jauh lebih besar daripada itu ya. Itu uang itu ya ataupun pencapaian-pencapaian lain hanyalah hasil result ya dari apa yang sudah kita kerjakan gitu loh ya. Terlepas dari itu ya ataupun berapa besarnya ya itu nantilah gitu loh. Nah, kita harus melihat kebutuhan bro. Jadi nomor satu start with why, yang kedua adalah kita harus melihat dari kebutuhan yang ada. Semakin besar problem yang kita pecahkan ya, dari kebutuhan yang juga besar, dari jumlah orang ya, nah itu bicara masif ya, berapa scalable-nya ya kan, orang yang bisa terbantu oleh ya apa yang kita bisa lakukan, itu akan menentukan ke depannya ya. Kalau dari awal kita lihat, ini saya bisa bikin canggih banget bro ya, banyak invention ya, banyak invention mati karena itu. Ini sesuatu yang canggih bro, tapi mohon maaf tidak dibutuhkan orang. Ya udah dia berhenti hanya di invention, not innovation bro, gitu loh. Ya, jadi kita bisa lihat kebutuhan itu penting. Ya, tentu saja kita lihat ini kebutuhan yang besar ya, kita sendiri nggak bisa lakukan. Nah, kita butuh juga, makanya yang ketiga, siapa yang bisa kita rekan-rekan, partner siapa ya, atau siapa yang bisa bantu kita gitu loh. Ya, kita ingat tentang Jack Ma ya, ketika dia bangun Alibaba, dia juga bukan programmer gitu loh ya. Saya bersyukur saya dari kecil ya udah mengenal dunia IT, tetapi Jack Ma guru bahasa Inggris. Tapi dia lihat kebutuhan kan, dia lihat wah internet ini akan jadi hal yang besar di China ya, walaupun sudah ada tapi ini suatu hal yang besar. But he cannot do it gitu loh. Nah, dia cari partner siapa yang bisa bantu ya. Jadi ini menarik loh bro. Banyak orang memulai startup dengan dia memikirkan apa yang dia bisa ya. Bener dong gitu kan. Dan kita lihat kayaknya masuk akal. Iya dong, masa gue nggak bisa ya kita lakukan. Tetapi ya setelah kita merenungkan ya, setelah kita dalemin, ternyata nggak harus memulai dari yang kita bisa bro. Ya, tentu saja ya pasti kita akan yang ada relasinya ya, yang ada hubungannya dengan kita ya kan. Tetapi tidak harus juga sesuatu yang kita bisa semua baru kita lakukan. Malah jangan-jangan jadi jadi gegabah kita. Oh, karena saya mau ngerjain ini karena saya bisa gitu loh. Ya kembali lagi kayak konsep invention tadi. Oh, saya kan bisa bikin barang yang paling canggih nih, tapi nggak dibutuhkan orang bro. Ya selesai sampai situ gitu loh. Ya kayak kembali lagi ke kuliner nih, karena kalau lihat Bro Pintin ingat kuliner gitu kan. Bro Pintin ingat kuliner. Validasi nih, validasi batin. Nah, kalau kita pikir-pikir kan gini, banyak orangnya juga bilang kan, oh saya nasi goreng saya paling enak. Saya bisa bikin bakso yang paling enak. It's okay, it's good ya. Anda spesialis yang luar biasa gitu loh. Dan ketika Anda kembangkan pasti itu juga luar biasa. Tetapi kadang-kadang kan mereka berhenti sampai di situ, bro. That's the problem. Mereka berhenti sampai ya gue kan bisa gitu loh. Gue bisa ini, gue bisa itu. Nggak berhenti sampai di situ, bro. Ya jadi justru kita mulai dari problem apa sih yang kita mau selesaikan. Problem siapa ya? Siapa pemilik problem ini yang mau kita bantu ya. Itu sangat besar sih ya. Baru kemudian kita lihat siapa yang bisa bantu kita ya kan. Jadi siapa yang bisa kita bantu ya, masalah apa dia yang dia miliki, baru kita bicara siapa yang bisa bantu kita gitu kan. Nah, disitulah kita kumpulin tim gitu bro. Siapa yang bisa bantu kita, atau pada siapa kita bisa berjalan bersama dan berlama-lama? Yang mana? Kalau tanya saya, dua-duanya bro. Tapi memang ini ada 3 catatan ya. Jadi bagaimana cara memulai startup? Ini
ringan banget yang Bro Paulus sampaikan, tapi memang ternyata fundamental. Tiga yang saya catat, Bro, yang berdasarkan paparan Bro. Start with why ya. Kenapa sih aku mau jadi startup? Yang kedua, problem solving driven ya. Jadi memang kita melakukan itu Yes, untuk men-solve sebuah problem atau betul. problem-problematika yang ada. Yang ketiga, team development, bro. Team development. Nah, aku pengen nanya justru yang di team developmentnya tadi. Makanya langsung muncul di kepala, yaitu tadi. Seperti apa sih tantangan dan problematika pengembangan tim, bro? Karena ini kan bisnis puluhan, ratusan miliar, bahkan triliunan. Tapi kan di sisi lain, teman-teman startup itu kan tanda petik berangkat dari garasi, tanda petik ya. Iya, Garasi itu berbicara tentang as it is-nya mereka, apa adanya mereka. Mereka tidak ikut program misalnya apa tuh kalau kayak di Bank BCA itu kan ada program pengembangan manajer di perusahaan lain ada pengembangan talent-talent kan. Artinya yes. memang benar-benar natural nih. Ini nyaris bukan talent yang dipersiapkan. Seharusnya memang sulit bro membentuk tim itu. Nah tapi dari kacamata Bro Paulus sendiri, isu-isu apa aja sih yang muncul dalam hal tim development ini? Oke, nah seru nih, seru, seru. Kalau kita lihat sih bro, ya, khususnya yang zaman modern ini, kita bisa hampir semua ya, mayoritas startup yang sukses, kita bisa lihat itu patternnya adalah mereka tidak sendirian bro. Mereka bukan single fighter bro. Kalau di zaman dulu kakek nenek kita, ya orang tua kita dilatih dan diajarkan, kalau kamu mau sukses kamu harus sendiri ya. Jangan kongsi-kongsi lah, nanti pecah kongsi lah, apa segala macam. Tapi kalau kita lihat ya, bahkan Bill Gates sendiri pun nggak sendiri ketika bangun Microsoft, ya kan? Google Ya, pun juga tidak sendiri, ya. Silakan lanjutkan daftar ini. Jadi mereka nggak sendiri gitu loh. Seorang yang keras dan idealis seperti Steve Jobs pun dia nggak sendiri ya. Ada the other Steve gitu loh di sana. Jadi kalau kita bisa ya, lihat, mereka memang berkembang ya dengan juga networknya dia. Makin ke sini ya, kemarin saya baru hari Rabu ya, saya baru ketemu Bro Sunil juga ya. Kita kita juga ngobrol. Salah satu penekanan saya juga gitu ya. Bener-bener makin ke sini makin berasa our network is our net worth pada akhirnya. hmm, Coba bayangkan gini bro, tadi yang bro sebutkan kan hampir 100 apa hampir ratusan miliar atau bahkan triliunan. Siapa yang akan kelola itu bersama kita bro? Nggak mungkin kita ngelola triliunan sendiri kan? Ya, ketika kita ya, mulai perlu partner ya baik dari sisi ya segala macam sumber daya ya segala macam resources. Nah itu kan kita perlu banyak sekali orang yang bisa bersama-sama ya mengarungi perjuangan ini ya. Istilahnya Avenger itu ya. Thanos ini musuhnya global besar sekali. Nggak mungkin kita bisa lawan itu sendiri bro. Nah sejauh mana kita bisa melangkah itu tergantung juga sekitar kita ya. Makanya kalau ada sebuah riset dari Harvard bro, nanti bro bisa cari juga sumbernya. Itu banyak founders itu yang sukses adalah yang di usia matang bro. Usia 40 kayak kita, tahun. kayak kita. Ya, tahu aja bro arahnya. Ya kayak kita dan Usia 4, teman-teman sekalian. yes. 40-50 tahun bro, karena ya kayak gitu ya, nggak mudah juga bro, karena mengelola uang yang misalnya biasanya dia ngelola ratusan juta, tiba-tiba harus ngelola ratusan miliar, banyak juga godaannya di sana, ya kan, belum lagi tadi membutuhkan tim dan lain-lain gitu loh. Uh, kita udah mulai lihat ya, beberapa teman-teman kita ketika mereka mulai berkembang, aduh saya mau buka cabang nih, mulai mikir cabangnya siapa yang mimpin bro. Wah, saya lagi ada satu idealisme nih, ya, dana sudah siap, ya, properti saya udah punya, produk saya udah punya, terus kita mikir lagi, siapa yang bisa mimpin di sana ya, gitu loh. Ya masa kita semua gitu, nggak mungkin kan. Nah, di situ kan makin kelihatan kebutuhannya tuh. Nah, karena itu bagaimana membangun tim, menurut saya bukan ketika kita membutuhkan, bro. Ya, ketika bangun startup baru kita mulai nyari-nyari ya itu akan membutuhkan kembali lagi effort yang jadi makin tinggi dengan resiko yang makin tinggi kan karena kita nyari ketika kita membutuhkan bro ya akhirnya
bukannya mencari siapa yang terbaik, tetapi siapa yang ada. Ya, siapa yang ada, walaupun belum terbaik ya kita ambil. Nah itu kan sangat resiko, bro. Jadi bagaimana membangun tim, mulailah dari sebelum kita membutuhkan. Kalau teman-teman sudah terlanjur keburu bikin startup dulu atau keburu kebutuhan dulu gimana? Ya udah itu ya Itu, perjalanan. itu, itu. Iya, perjalanan yang harus diambil, ya network lah saat ini juga, memulai sesegera mungkin gitu kan. Kapan memulai yang paling baik ya? Yesterday katanya kan. Hmm, hmm. Ya, ya gitu sih. Jadi kalau bangun tim, kita mulai ya. Jangan, makanya kita juga jangan pilih-pilih dalam arti kata, wah cuma maunya yang selevel aja, atau maunya yang pansos ya, maunya yang lebih tinggi saja gitu loh. Eh, pada akhirnya kita membutuhkan banyak teman-teman ya. Walaupun startup ada juga yang enggak tuh Pak, startup WhatsApp cuma katanya pas dibeli sama Facebook cuma 25 orang. Iya, 25 orang tim internalnya Bapak Ibu. Ya, bagaimana ya partner-partnernya, ya support-supportnya, vendor-vendornya itu waduh, Wow, itu banyak sekali wow. pasti. Saya yakin gitu loh ya. Nah, itulah kita kayak Bro Pinpin ini kan aktif banget nih berjejaring ya. Itu sebuah aset yang juga luar biasa saya lihat ya. Nah, itu adalah modal, sama seperti modal yang lain yang harus juga dikelola ya, karena selagi dia hanya berdiam saja itu masih dalam potensi kan. Ya, belum belum terwujudkan. Ya, kita harus bisa connecting the dot ya. Apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang bisa kita kerjasamakan sampai dia turun dari cloud menjadi sesuatu yang real. Ya, nah itu powerful seperti itu. Iya, siap, Bro Paulus. Tapi kembali lagi, aku masih dalam konteks tim development ya. Jadi Iya, aku tadi udah dapet insight baik sih. Jadi memang startup itu bukan bisnis buru-buru ya. Jadi startup itu kan bisnis. Jadi memang kalau bisnis itu ada semacam kesabaran, ada ketekunan. Nah, iya, artinya karena memang karakternya butuh kesabaran dan ketekunan, makanya bicara pengembangan network itu menjadi relevan. Artinya kan network butuh waktu. Nah, jadi ini yes. bisa paralel ya sebenarnya berdasarkan jawaban Bro Paulus. Ini pengembangan tim development melalui pengembangan network sebenarnya paralel karena network itu butuh waktu. Network itu butuh waktu. Iya, Sementara startup itu juga bukan sebuah bisnis yang wajib buru-buru. Nah, sebenarnya ini bisa jadi solusi buat teman-teman ya ketimbang butuh baru cari ya itu biasanya agak ribet dan kompaknya dipaksakan sih. Itu highlighting yang saya dapat tadi tuh Bro dari jawaban Bro Paulus. Tetapi gini Bro, ini kita challenge. Jika iya, kondisinya memang sepragmatis itu, ya jadi memang ide ini atau arah bisnis ini butuh diakselerasi. Butuh pengembangan tim secepat-cepatnya. Misalnya aku sebagai founder. Nah, sebaiknya bagaimana aku merekrut tim atau mitra atau co-founder-founder aku itu? Apakah aku harus melotot? Apakah aku harus tegas? Atau memang perlu sejauh mana sih membangun atau trik-trik untuk mengembangkan chemistry, menilai kompetensi? Itu kan ngejelimet tuh, Bro. Ya sekedar bertemu dengan orang yang berjalan bareng itu ya kita tinggal tawarkan opportunity, banyak orang yang mau jalan bareng sama kita. Tapi betul. ini bukan soal opportunity, ini tentang perjuangan bersama yang butuh kecocokan, butuh kompetensi yang saling memadai, dan butuh strong vision bersama. Nah, kira-kira itu kan requirement-nya untuk pengembangan tim co-founder ini kan. Nah, seandainya saya sebagai founder dalam situasi harus segera mengembangkan tim founder ini, saran-saran bro atau pandangan bro gimana? Yes. Oke. Nah, saya percaya kalau kayak Bro Pinpin atau orang-orang yang berjejaring luas ya, itu mereka tidak kekurangan jumlah orang, quantity. Ya, secara quantity itu tidak kekurangan gitu loh. Nah, tetapi memang untuk menseleksi ya atau memvalidasi siapakah yang terbaik itu memang perlu bro waktu-waktu khusus. Jadi katakanlah ya ini saya open juga ya. Ada satu bisnis lagi yang saya sedang kembangkan, bro. Nah, tapi nanti ketika resminya saya umumkan nanti ya kalau sudah lebih matang. Nah,
itu saya prosesnya cukup panjang bro, apalagi saya orangnya cukup selektif ya dalam memilih partner ya. Jadi sebelum akhirnya istilahnya kayak orang menikah mengatakan oke, kita kita menikah ya, ya sama mungkin seperti itu ya. Kalau saya sebut co-founder itu memang lebih lebih perlu lebih teliti bro, lebih lebih selektif karena kita bukan memilih kayak teman ya, ini memilih pasangan ya. Walaupun bedanya kalau suami istri kan nggak boleh cerai gitu kan, tapi kalau teman ya atau partner bisnis ya masih lebih ringan atau lebih lebih tidak seberat itu gitu ya. Ya. Tetapi kurang lebih arahnya ke situ bro, kita harus selektif ya, mulai dari pertemanan, persahabatan. Nah saya sebelum memutuskan oke, kalau gitu kita berpartner saja, itu biasa saya akan bilang oke lah kita ngobrol dulu aja ya, memang saya punya pemikiran seperti ini gitu kan, sama kayak orang pacaran ya kan. Jadi Oke. ya saya sudah umur misalnya gitu ya, saya sudah umur 30 tahun ya, saya cukup serius. Nah, saya lihat kok kamu kayaknya cantik gitu kan, kamu baik ya. Saya tapi serius, bukan cuma mau pacaran-pacaran doang sih gitu. Itu waktunya udah lewat lah Wow. misalnya gitu kan. Nah, kamu mau nggak kita kenalan lebih dalam? Nah, ketika kita udah sampai ngomong di stage itu, pasti obrolan kita ketika ketemu ya bukan lagi cuma apa yang fun-fun aja. Itu tetap juga ya, tetap lakukan yang fun, tetapi kita udah lebih mendetail. Kamu nanti kira-kira kalau sesudah menikah, kira-kira mau bekerja gimana, bekerja lagi kah, atau mau buka bisnis kah, atau seperti apa gitu kan, atau mau jadi ibu rumah tangga, pasti perbincangannya akan lebih ke arah situ gitu loh bro. Nah itu yang kalau menurut saya ketika kita memang mau cari co-founder atau cari partner gitu, itu menurut saya harus lebih intensif lagi pembicaraannya gitu kan. Dan itu kadang-kadang ini kalau saya ya, mungkin ada yang lebih cepat lagi dari saya itu perlu berprosesnya cukup lama bro. Ya pertemuan ke satu, kedua, ketiga. Tapi kalau memang sudah lebih serius, saya akan rutin bro. Misalnya tiap minggu gitu kan. Itu sebelum bilang oke, I do. Belum bro. Ya tapi intensinya kita udah bicara. Tapi saya belum bilang I do bro. Ya. Nah setelah seminggu, 2 minggu ya. Kalau dalam case saya bisa sebulan, 2 bulan bro. Oke deh, kayaknya udah ada gambaran, kayaknya udah sepetan gitu kan. Ya kita bisa jalanin itu bro. Nah itu my way bro ya. Ini cara saya. Mungkin teman-teman ada pendekatan yang lain. Oke. Nah satu bulan itu akan sangat didukung banget kalau saya punya history dengan dia gitu loh. Ya kan. Saya bukannya orang nggak kenal, orang asing, terus saya ketemu dia, terus langsung intensif 1 bulan. Itu kan kayaknya keras banget ya bro ya. Nah, saya tidak menutup kemungkinan itu juga ya, itu juga bisa. Tetapi sangat kebantu kalau saya punya histori dengan dia gitu kan. Pernah sebelum-sebelumnya juga pernah tidak terlalu intensif, tapi saya pernah ketemu dia beberapa kali. Itu akan ngebantu. Saya tahu teman dia siapa, saya tahu dulu dia ngerjain apa. Itu akan very helpful bro. Gitu sih. Iya, ini sangat terjawab, bro. Bahkan bisa jadi buku ya. Namanya The Pacaran Way. Aku lihat memang solusi terbaiknya memang pakai filosofi pacaran itu ya. Karena memang kalau korporasi beda, bro. Yes. Korporasi requirement-nya jelas. ABC. Lu nggak ABC, jangan join gua. Lu ABC, ayo jalan bareng gua. Sesimpel itu sih kalau korporasi. Tapi kalau startup itu kan uncertainty. Yes. Ketidakpastiannya tinggi. Duitnya juga belum ada, bro. Duitnya juga belum ada. Nah, sementara kita butuh apa ya? Strong chemistry ya. Butuh kekompakan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya pendekatannya kan gimana kan? Mau tolak pinggang. You take it or not kan nggak mungkin juga. Iya kan? Atau kita terlalu slow, terlalu slow. Akhirnya mengambang tuh 3 tahun cuman untuk memastikan kita jalan bareng atau enggak ya. Tapi seperti pacaran tadi, bro. Yes. Pacaran itu kan punya rasa yang kuat, punya rasa yang kuat. Cuman seganteng apapun lu, kalau lu ngebut, cewek tuh pasti mikir, ini nggak niat ini nih. Ini ajas manfaat sama gue. Sehingga semanapun kita menggebu-gebu, harus sabar, jalannya harus sangat baik, sekaligus juga kita pelototin. Ini yang pribadi yang aku taksir ini benar nggak yang aku inginkan?
jangan-jangan aku naksir, tapi setelah melihat aku nggak inginkan dia. Artinya kan perpaduannya dua itu kan. Kita taksir dan juga memang kita inginkan karena ada sesuatu dalam dirinya yang memang akan mungkin menjawab sebagian kebutuhan kita atau memang berpotensi ngeblend sama kita. Nah, ini lebih tajam, Bro. Misalnya ternyata co-founder kita atau mitra kita dalam founder team itu bilang, oke, kita jalan bareng dan kita juga suka banget sih sama orang ini. Ini asik lah, kompetensinya tinggi, orangnya juga baik. Tapi misalnya dia nggak punya duit, termasuk juga gua sebagai founder nggak punya duit, itu kita mesti gimana, Bro? Kita resign dari kerjaan, full time di startup, atau apa, Bro? Yes, oke. Nah itu tadi saya ingat lagi yang Richard Branson tadi itu benar banget bro. Jangan hanya karena duit ya. Karena yang tadi bro sudah paparkan bro. Ketika perjalanan startup itu penuh berliku ya kan. Kalau kayak tadi corporate dananya sudah jelas, gedungnya sudah ada dan selanjutnya dan selanjutnya. Sedangkan startup ini butuh perjuangan bro. Itulah kenapa ya perlu visi yang kuat ya kan. Perlu alignment yang bagus gitu. Untuk apa? Untuk melewati semuanya itu bro. Ya. Nah, jadi kalau tadi bro bilang, oke, jadi oh ya sama itu juga bro. Tadi soal asas pemanfaatan itu juga penting untuk kita bahas juga bro. Sama seperti menikah kan, bukan berarti hanya saya suka dia. Kita juga harus melihat apakah dia memang suka dengan kita juga gitu kan. Terus apakah dia juga memang cocok, dia yang terbaik untuk kita dan kita yang terbaik untuk dia gitu loh bro. Ya. Karena ketika tadi kan kayak Bro Pinpin yang punya pertemanan banyak sekali, kan banyak wanita-wanita cantik lainnya juga gitu kan. Tetapi bukan berarti Tapi kita ikut satu ya. nah pasti kan ujung-ujungnya satu gitu lah kalau di suami istri ya. Nah kalau dalam partner juga sama, ada orang-orang hebat juga di luar sana, tetapi belum tentu kita yang terbaik buat dia, dia terbaik buat kita gitu loh, dalam hal yang startup ini gitu kan. Dalam hal itu nggak ada yang salah ya, semuanya bagus-bagus aja gitu. Nah jadi ketika kita memvalidasi seperti itu bro. Oke, pertanyaan berikutnya, setelah dapat nih cocok, oke udah dapat cocok, dan itu saya bilang mahal loh bro. Itu mahal bro ya. Kalau bisa sampai dapat kayak gitu, ketemu orang yang cocok, dia terbaik buat kita, kita terbaik buat kita, itu mahal. Boleh tanya Bro Nil nanti ya, tanya Bro Sunil. Karena itu nggak gampang bro. Maksudnya itu juga ya tadi ya, di antara wanita-wanita cantik ya, kayak Raja Salomo bilang kan, di antara wanita-wanita cantik, kamu yang spesial buat saya gitu loh. Nggak peduli orang mau ngomong apa gitu kan. Nah, bagaimana kalau ekonomi yang jadi tantangan? Nah, kembali lagi ya ke pacaran way itu ya, atau nikah way. Ya kalau kita suka, udah cocok, nggak ada duitnya gimana gitu loh, ya kan? Nah, kembali lagi di bisnis itu kita bisa bikin bisnis modelnya bro. Ya, apakah ya kita setelah ini kita cari bro seed funding ya, funding di level seed gitu loh. Siapa yang orang yang bisa bantu kita di sini gitu kan. Sebenarnya sama, co-founder siapapun juga punya kelebihan kekurangan. Justru kita cari orang yang bisa saling melengkapi kan. Kalau semua jago marketing nggak ada yang ngerti finance, ya nanti jebol di finance kan bro. Semua jago finance, ngerem semua ya nggak maju juga perusahaannya. Nah ini kan perlu melengkapi bro. Termasuk juga soal funding gitu loh. Nah kalau di startup itu ada istilahnya seed level ya, seed funding gitu kan, funding untuk di level awal banget ya. Mungkin kita juga harganya nggak bisa terlalu tinggi gitu kan, kisarannya sekitar ya ratusan juta sampai 1, 2, 3 miliar gitu loh. Nah, itu juga range-nya macam-macam definisinya ya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan harganya pun kita belum bisa terlalu tinggi valuasinya, sehingga presentasinya pasti kita kasih juga lumayan di seed level. Nggak apa-apa, ini orang-orang yang percaya sama kita sebelum kita punya apa-apa loh bro. Itu seed level kan, belum dimulai dia udah percaya kita. Yes. Betul. Mohon maaf, lain kalau yang udah seri A, B, C gitu kan, mereka yang invest ke kita, mohon maaf, karena setelah kita bersolek bro, database-nya udah bagus bro, ya programnya udah jadi, mereka invest ke kita, ya nggak apa-apa, kamu juga kasih saya dana, tapi kan mohon maaf nih ya, valuasi atau persentasenya pun yang kita akan berikan
juga kecil. Ya beda apresiasi kita nih sama yang di level awal udah percaya sama kita gitu loh, ya. Nah gitu sih bro. Jadi kita boleh kok nyari investor setelah itu. Nah, saya tambahkan sedikit kan kayak bro nih impactner ya kan, bikin sekolah bisnis startup gitu kan, ataupun ada juga visi venture capitalist gitu kan, ataupun juga inkubator gitu ya. Nah saya lihat model-model ini pun saya mesti lihat juga seperti definisi startup juga bro, sesuatu yang baru, sesuatu yang juga butuh co-founder, sesuatu juga yang butuh investor gitu loh bro, karena sesuatu ini juga bisa jadi besar nantinya gitu kan. Karena visi-visi yang ada juga mereka lagi nyari bisnis model yang terbaik bro, belum ada yang bisa bilang saya punya pasti yang terbaik saat ini gitu I bro. see, I see, I see. Hmm. Ternyata di ekosistemnya juga stakeholder-nya masih mencari bentuk ya, masih mencari bentuk. Yes, di in term of tadi ya bisnis model ya, ya seperti itu. Eh gitu sih bro. Jadi it's okay gitu loh. Kita cari visi yang juga memang punya vision ya, vision yang sama juga gitu. Gitu sih bro. Baik, Bro Paulus, kita udah agak di penghujung acara, Yes. tetapi memang eh, sedikit aja pertanyaan. Jika misalnya teman-teman startup yang memilih dua kaki, Bro, jadi dia sambil kerja, biar ada pemasukan, biar dapur juga ngebul, tapi di satu sisi dia juga mengembangkan startupnya. Jika jika ada startup yang melakukan pola itu, apakah cukup baik, Bro? Oke, ya kembali lagi nggak ada formula yang tepat ya, dan mulainya kapan gitu kan. Kita bisa lihat banyak juga yang memang masih bekerja, mereka mulai develop konsep bisnisnya, itu kan nggak apa-apa bro, sambilan ya, dalam tanda kutip ya. Sambil mereka, atau ada yang juga sambil bikin codingnya, bikin aplikasinya sambil mereka bekerja, it's okay, it's okay. Nah, tapi give yourself a time limit juga, ya kasih time limit. Kamu mau kayak gitunya berapa lama? Karena kalau nggak kayak tadi yang kita sempat bahas bro, akhirnya 3 tahun kemudian juga belum jadi apa-apa gitu loh. Ya karena terlalu santai atau itu. Jangan-jangan memang 3 tahun yang lalu kebutuhannya ada bro, tapi sekarang kebutuhannya sudah lewat gitu kan, atau sudah mengecil gitu loh. Nah itu kan kehilangan momentum. Jadi give yourself time, it's okay, tapi ada time limit juga ya. Saya mau kayak gini 3 tahun, 3 bulan sorry, ya atau 3 minggu. Tapi setelah di stage 3 bulan ini, saya akan pitching ke investor misalnya gitu loh. Ya udah, memang waktunya pitching ke investor, pitching ke investor. Nah, ketika sudah dapat dananya, udahlah segera fokuskan diri Anda di startup sih. Karena perlu waktu dan pemikiran yang juga dan perjuangan yang juga seru di situ ya, membutuhkan fokus kita juga. Gitu, Bro. Dana dari investor boleh buat dapur kita, Bro. Nah, tidak. Saya tidak sarankan itu. Sangat tidak sarankan itu. Purely hanya untuk bisnis. Malah seringkali kita lah yang menggunakan dana dapur untuk startup kita. Inilah baby kita, bro. Baik, baik. Thank you, Bro Paulus. Ini last wording, Bro. Mungkin ada insight terakhir dari Bro sebelum kita close ini. Oke, ya kalau teman-teman ada yang berminat untuk buka startup, kembali lagi cek mengapa kita mau buka startup ya. Start with why. Apakah benar-benar saya mau bantu orang ya, membawa manfaat, memberikan value ya, atau untuk yang lain ya. Kalau untuk yang lain ya tinggalkanlah niatmu itu gitu kan. Ya kalau memang sekedar cari duit ya udah bikinlah track ke arah situ ya. Kenapa? Karena startup sendiri itu perjuangannya panjang sekali. Tetapi ketika dia juga akhirnya bisa sukses, ya dia juga akan memberikan manfaat yang besar juga gitu loh. Tetap semangat dan juga terus berinovasi. Gitu bro. Siap, Bro Paulus. Sorry, barusan kejeda dikit. Ya, thank you banget Bro Paulus. Jadi teman-teman, hari ini kita berbincang luar biasa teman-teman. Ini kontennya lugas tapi tegas. Jadi memang lugas tapi strategis. Jadi starting with why, terus punya bergerak secara problem solving driven, terus yang ketiga team development.
Walaupun memang tadi berbicara tim development, tantangan kita besar sekali teman-teman, tetapi memang saya bisa mendapati dari Bro Paulus, dari Coach Paulus ini, ya kita sebenarnya bisa didesain kok, karena melakukan startup itu bukan sebuah rentang yang tidak bisa di-frame secara waktu. Artinya itu bisa di-frame secara waktu, artinya teman-teman juga bisa prepare. Sebenarnya bagaimana teman-teman membalance tentang kesehatan kondisi dapur teman-teman dengan juga kesehatan arah bisnis teman-teman dalam dunia startup ini. Mungkin kira-kira itu teman-teman yang bisa saya simpulkan dari diskusi siang ini. Bro Paulus, thank you banget. Kita belajar banyak hari ini. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan ya. Kita terus membincangkan, kita terus menggali tentang dunia startup ini. Karena ekosistem startup Indonesia butuh ilmu dan pembelajaran startup yang sistematis dan komprehensif. Thanks a lot bro for today bro. Dengan senang hati. Thank you bro buat kesempatannya. Sampai ketemu. Have a great day brother. You too bro. God bless. God bless, God bless. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam semangat, salam sukses startup Indonesia. God bless you all. Bye.